Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini nanti saya akan sedikit memberikan penjelasan atau tutorial mengenai bagaimana cara melakukan perbaikan pada dinamo power window Ford ya. Nah, ini adalah dinamo atau motor power window dari mobil Ford ya. Jadi ini milik double cabin ya teman-teman ya. Nah, pada dinamo motor power window ini adalah bagian yang sebelah kanan ya. Ini bagian sebelah kanan. Nah, ini mengalami kerusakan. Jadi dia tidak mau hidup atau tidak mau menyala ya. Nah, kalau teman-teman melakukan perbaikan, biasanya kalau di dealer resmi pasti nanti disarankan untuk mengganti 1 unit ya. Padahal ini bisa teman-teman lakukan perbaikan sendiri di rumah gitu ya. Jadi untuk biaya lebih ekonomis, pasti lebih ekonomis, dan juga nanti teman-teman mendapat masih barangnya ini masih ori ya, ori bawaan dari mobilnya. Nah, kalau teman-teman beli di toko-toko online itu ada yang harga 400-500an ada, tapi untuk kualitas saya tidak menjamin atau saya kurang tahu ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman mau memperbaiki sendiri, ini paling di bawah 100.000, maksimal itu 100.000 sudah jadi, gitu ya teman-teman. Nah, untuk kemarin mobilnya itu dibawa customernya, jadi ini saya lepas motornya saja. Jadi nanti kita lakukan perbaikan bersama-sama ya. Nah, apa sih yang menyebabkan motor ini menjadi rusak? Nanti kita lakukan pemeriksaan ya teman-teman. Biasanya kalau motor itu bisa dikarenakan yang paling sederhana itu dari brusnya atau dari arangnya kalau teman-teman bengkel menyebutnya ya. Jadi dari arang motornya ini atau dari brusnya itu yang mengalami sudah habis atau aus ya teman-teman. Yang kedua itu bisa dari segmen lilitannya itu yang mengalami kerusakan, dan yang ketiga itu bisa karena lilitannya itu sendiri yang sudah rusak, gitu ya teman-teman. Nah, karena dinamo motor power window ini menggunakan magnet permanen di sininya, itu aman untuk magnetnya ya. Nah, untuk magnetnya aman. Ini bisa teman-teman cek kalau ditempeli di sini, ini ada kemagnetan di sini, gitu ya teman-teman. Nah, nanti kita tinggal lakukan pemeriksaan. Yang pertama, ya harus kita siapkan alat-alatnya di sini semua teman-teman ya. Nah, ini nanti alatnya ada solder, ada tenol, ada tang, ada kabel SST. Nanti untuk mencoba ini saya siapkan karbon brush, tapi ini bukan karbon brush milik power window ini, tapi ini karbon brush milik alternator ya. Itu biasa kita gunakan di alternator. Nah, nanti bisa digunakan di sini, tapi kita akali ya teman-teman. Jadi nanti kita ubah sedikit di bagian dimensi brushnya itu. Nanti bisa kita gunakan kikir atau bisa kita gunakan dengan gerinda ya. Gitu ya. Nanti semisal brushnya yang habis. Tetapi kalau ada kerusakan yang lain nanti kita coba cek dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada avometer atau multimeter. Nah, kalau saya ini menggunakan yang digital ya, bisa teman-teman digital maupun analog, itu bebas sesuai dengan teman-teman atau nyamannya teman-teman gimana gitu ya. Ini kebetulan saya menggunakan yang digital ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini untuk apa? Nanti semisal kalau brushnya habis, nanti kita gunakan untuk mengukur. Kalau kita membuat brush yang baru, jadi kita nanti menggunakan jangka sorong ini untuk melakukan pengukuran itu ya. Nah, langsung saja tahap yang awal ini kita juga siapkan baterai. Hampir kelupaan ya teman-teman. Jadi baterai ini nanti digunakan untuk melakukan pemeriksaan ketika kita melakukan perbaikan pada motor wipernya ini gitu ya. Nah, langsung saja kita ke proses yang awal. Proses awal itu apa? Proses awal itu pasti pemeriksaan terlebih dahulu ya. Pemeriksaan awalnya ada pemeriksaan kerja dari motor wipernya ini di luar, tidak di sirkuit mobilnya secara langsung ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 6 pin ya teman-teman. Ini mulai pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ada 6 pin ya teman-teman. Nah, 6 pin di sini itu masing-masing memiliki fungsi. Nah, tapi kita fokus yang di 2 pin saja. 2 pin itu apa? 2 pin itu yang dapat antara ujung lilitan motor satu dan ujung lilitan yang kedua. Jadi di motor itu ada 2 lilitan, ujung 1 dan ujung 2.
nanti dapat plus dapat min ya, supaya dia untuk membangkitkan medan magnet pada lilitan tersebut sehingga motor dapat bekerja. Itu ya. Nah, kalau teman-teman bingung di sini ada nomornya. Nah, untuk pin yang untuk motornya di sini itu yang pin nomor 1 dan nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi di pin nomor 1 dan nomor 2 teman-teman. Nah, ini saya hidupkan flashnya ya teman-teman ya. Nah, ada nomornya ya teman-teman. Itu nanti di pin 1 yang sebelah sini dan pin di pin 1 dan pin nomor 4 ya. Di pin 1 sini dan pin nomor 4 sini. Nanti kita kasih kabel ini, kabel SST, dipasangi kabel SST ini di 2 pin tersebut ya. Nanti langsung kita hubungkan ke aki atau ke baterai. Nah, nanti kalau dia bekerja berarti motornya bagus. Tapi ini pasti kemungkinan tidak bekerja, soalnya ketika di mobil itu sudah tidak bekerja motornya ya. Tetapi di tegangan input dan tegangan dan juga hubungan massa itu bagus pada mobilnya ketika saya cek ya. Nah, ini langsung kita pasang ya. Ini kabel SST bisa teman-teman buat sendiri di rumah dengan menggunakan kabel-kabel bebas ya teman-teman ya. Nah, ini kita pasang. Jadi nanti kita kalau hubungkan ke aki plus dan negatifnya, nanti kalau kondisi normal motor ini akan berputar. Tapi kalau dia tidak bekerja berarti ada kerusakan di situ ya. Langsung saja ya. Ini posisinya saya pasang dan negatifnya saya pasang. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada bagian motornya. Pada bagian motornya itu tidak bekerja ya teman-teman. Nah, dia diam tidak mau berputar. Jadi itu dipastikan indikasi awal untuk kerusakannya. Untuk pengecekan awal ya. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk melakukan pengecekan kedua, untuk memungkinkan atau melakukan pengecekan sebelum kita bongkar ya. Nanti kita lakukan pengecekan tahanan atau hubungan antara 2 terminal ini ya. Jadi 2 terminal ini ketika dicek hubungan atau menggunakan tahanan atau menggunakan ohm pada avometer itu harus ada hubungan ya teman-teman ya. Soalnya apa? Ujung ini itu nanti mendapat brush. Brush itu nanti mendapat lilitan. Jadi antara 2 lilitan itu harus terhubung. Nah, kalau tidak terhubung apa akibatnya? Yang pertama itu bisa dimungkinkan pada brushnya sudah aus ya. Ingat-ingat ya. Kalau tidak ada hubungan nanti bisa dimungkinkan brushnya itu aus. Yang kedua bisa dimungkinkan juga segmen pada brushnya itu mengalami aus juga. Atau yang ketiga yang paling parah itu pada lilitannya sudah terbakar atau putus. Itu ya. Nah, untuk langkah awal nanti kita cek langsung saja. Ini kita kalibrasi avometernya ke posisi ohm ya. Posisi tahanan kita cek dulu. Nah, kalau dia 0000 ini berarti dia terhubung. Kalau menunjukkan 0 dan L ini berarti dia tidak ada hubungan ya. Nah, langsung saja kita melakukan pemeriksaan pada pin nomor 1 dan nomor 4 ya teman-teman ya. Nah, ini pin 1 dan 4 kita hubungkan. Nah, itu menunjukkan pada avometer skala 0 dan L ya, tidak ada hubungan berarti ya. Berarti ini tidak ada hubungan. Nah, karena tidak ada hubungan langsung saja kita ke proses pembongkaran. Jadi dimungkinkan kemungkinan besar itu biasa yang paling sering terjadi itu di bagian brushnya yang mengalami keausan atau sudah habis brushnya ya. Langsung saja kita buka ya. Di sini ada 3 buah baut teman-teman. 1, 2, 3 ya. Kita menggunakan obeng plus ya untuk membuka skrup atau bautnya ini ya. Nah, ini ya. Ini kita buka saja skrupnya. Pastikan teman-teman menggunakan obeng plus yang sesuai atau yang pas ya teman-teman. Supaya bautnya juga tidak rusak. Ini sudah kebuka 1 baut. Tinggal 2 baut lagi nanti kita buka ya. Dua baut sudah kebuka. Dan selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir kita buka ya. Nah, ini sudah terbuka semua untuk bautnya. Kita amankan dulu untuk bautnya ya teman-teman. Kita simpan dulu ya. Selanjutnya kita tinggal lepas bagian covernya ini ya. Cara melepasnya gimana? Tinggal kita tarik saja. Nah, di sini juga ada sealnya ya. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Ini adalah magnet permanen ya teman-teman yang digunakan ya. Kita amankan dulu. Selanjutnya kita lepas bagian sealnya ini. Nah, ini lepas bagian sealnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu
Ini ya teman-teman, kita lakukan pemeriksaan lagi, pemeriksaan ya pada bagian brushnya. Secara visual ini saja sudah ada celahnya di sini di bagian brushnya ini ya. Jadi dia sudah tidak menempel pada segmen bagian ini ya. Nah, jadi dia sudah tidak menempel, soalnya dia habis ya. Nah, untuk memastikannya cukup mudah teman-teman ya, cukup mudah banget. Nah, cara memastikannya ini kita menggunakan avometer lagi. Kita nanti tempelkan antara ujung brush satu dengan ujung yang brush yang lain ya. Di sini sama di sini. Kalau tidak ada hubungan berarti brushnya memang benar-benar sudah habis. Nah, itu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada avometernya tidak menunjukkan skala, tidak menunjukkan skala apapun ya. Nah, itu berarti pada bagian brushnya sudah mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya nanti kita lakukan pelepasan pada brushnya dan penggantian dengan brush yang baru ya. Caranya gimana? Nanti kita lepas dulu bagian soket ini. Jadi soket ini itu bisa dilepas ya. Soket ini itu bisa dilepas. Caranya di sini ada dua klip. Yang pertama di sini dan kedua di sini. Nanti kita buka menggunakan atau kita cungkil sedikit menggunakan obeng min. Tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai nanti klipnya ini patah ya. Ya. Nah, ini kita cungkil sedikit. Nah, ini sudah terlepas ya di sini ya. Nah, ini adalah terminal ya untuk motor tadi ya teman-teman. Ini 1 2. Nanti kita pastikan terminalnya antara terminal sini sama sini terhubung atau enggak, atau putus di tengah ya. Ini menggunakan avometer juga ya. Nah, ini terminal satunya kita cek dulu ya. Ini ya. Ini ya teman-teman, kita cek. Oh, itu ada hubungan teman-teman di bagian avometernya. Teman-teman fokuskan di situ ya. Nah, ini kalau dicek di sini dia menunjukkan hubungan, ada tahanannya, berarti bagus. Terus yang terminal nomor 4 kita cek. Ini bagus ya teman-teman, ada hubungan ya teman-teman ya. Jadi dipastikan bahwa kondisi ini bagus ya. Selanjutnya kita tinggal lakukan pemeriksaan pada bagian brushnya ini. Kita keluarkan saja ini ya. Jadi tidak perlu melepas ini, cukup kita keluarkan bagian rumah brushnya aja. Ini dicungkil dikit ya teman-teman ya, menggunakan obeng. Nah, ini bisa diangkat keluar, mudah ya teman-teman. Nah, ini diangkat keluar gini sudah. Ini brushnya sudah kelihatan di sini. Nah, ini caranya untuk mengeluarkan brushnya ini ya. Ini nanti kita tinggal buka dulu bagian kawatnya ya, bagian kawat penguncinya ini atau kawat pendorongnya ya. Selanjutnya kita tinggal tarik mundur si brushnya ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ya, ini brushnya ya. Kalau teman-teman lihat ini sudah pendek banget teman-teman ya, pendek banget kalau kita ukur panjang brushnya ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, panjang brushnya ini sekitar 4 mili ya, bahkan belum di 3,9 mili ya teman-teman ya, untuk panjang brushnya sendiri ya. Nah, jadi nanti kita lakukan penggantian brush ini dengan brush ini, brush yang baru. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat ini brush milik alternator ini ya, ini brush milik alternator ini. Pertama, kawat atau kabelnya dia panjang. Yang kedua, dimensi brushnya ini lebih besar ya, lebih besar. Jadi nanti kita lakukan pengikiran atau dengan menggunakan gerinda dengan ukuran yang ini teman-teman. Kurang lebihnya yang bagian belakang ini ada tonjolannya sebesar kotakan tonjolan ini. Atau kalau teman-teman ukur dengan menggunakan skate mat, itu di diameter brush standar itu di dimensi panjang kali lebarnya itu adalah 4 mili dan juga 4,2 mili ya teman-teman. Nanti ya kalau teman-teman ukur di sini ya, untuk brush yang lama di sini adalah 4 mm ya tebalnya. Nah, ini 4 mm ya teman-teman. 4 mm ini dikali dikali 3,2
ya teman-teman. 4 mili dikali 3,5 itu nanti ukurannya ya. Jadi teman-teman nanti buat berasnya ini menggunakan gerinda, tinggal di gerinda aja teman-teman ya. Ini videonya saya skip dulu ya. Nanti kalau ini sudah saya gerinda, ini saya menggunakan gerinda duduk di sini nanti ya untuk melakukan pembuatan berasnya ini. Nanti kita gerinda di sini ya. Kalau sudah nanti kita haluskan dengan menggunakan kikir, jadi supaya nanti permukaannya benar-benar halus gitu ya. Jadi dimaksimalkan ketika teman-teman melakukan pekerjaan ya. Jadi nanti dihaluskan supaya seperti ini ya. Gitu ya, ini saya skip dulu, nanti kalau sudah saya lanjut videonya. Gitu ya teman-teman. Baik ya teman-teman, ini sudah ke pekerjaan lagi ya. Ini tadi sudah saya buat untuk brasnya ini ya. Nah, ini sudah ya. Ini diameternya ini ya teman-teman. Nah, saya ukur ya. Sorry, dimensinya maksudnya. Ini lebarnya sekitar 4,4 mili, terus yang satunya itu 3,5 ya. Terus panjang brasnya itu harus diperhatikan ya teman-teman. Panjang brasnya ini adalah 9 mm ya. Jadi 9 mm untuk panjang brasnya. Nah, untuk kabelnya nanti ini kan aslinya panjang segini, nanti kita potong. Nah, kita potong atau kurang lebih panjangnya itu di 2 cm ya teman-teman. Nanti kita potong ya. Ini kita samakan saja di 2 cm kurang lebihnya ya. Nah, ini kita potong saja teman-teman, menggunakan tang potong. Nah, ini sudah terpotong ya teman-teman ya. Nah, jadi mulanya dari bras ukuran segini sebesar ini ya, nanti kita buat ukuran segini ya, bisa ya. Nanti bisa teman-teman pakai gerinda atau pakai kikir ya, pakai gerinda, nanti langsung dikikir pakai kikir halus supaya nanti ini permukaannya halus semua dan juga mengkilap, supaya apa, nanti ketika dipasang di rumahnya dia tidak seret, tidak macet ya teman-teman ya. Nah, lanjut saja, langsung kita lakukan proses pemasangan dengan cara melakukan penyolderan ya. Nah, kita siapkan solder dulu. Sini sudah saya panaskan tadi sebelumnya. Kita solder dulu pada bagian ujung-ujung kabelnya ini ya. Nah, ini bagian ujung-ujung tembaganya nanti di solder ya teman-teman. Satu dulu. Nah, ini ya, ini saya menggunakan tenol merek Pancing. Ini bukan promosi ya, bebas mau tenol apapun teman-teman ya. Saya punyanya di sini merek ini ya. Ini langsung saja kita solder dulu pada bagian kabelnya ini ya. Nah, ini kita panasi dulu menggunakan solder ya, dipanasi dulu supaya timahnya nanti bisa menempel dengan bagus. Nah, langsung kita solder di ujungnya. Sudah dikit aja teman-teman ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, ini juga kita panasi dulu bagian kabelnya, langsung kita solder juga ya. Cukup, yang penting ada timahnya nempel ya. Nah, setelah itu kita pasang atau kita masukkan dulu bagian brasnya ini ya. Bagian brasnya ini kita masukkan dulu ke sini, ke rumahnya. Nah, ini kedudukannya ya. Lalu kita tekuk kabelnya ke arah sini, atau bisa disolder dulu untuk bagian kabelnya untuk lebih mudahnya. Ini aja ya. Nah, ini langsung disolder dulu dengan kabelnya sini. Pastikan benar-benar menempel ya teman-teman. Terus yang satunya lagi sekalian kita solder nanti supaya tinggal memasang ya. Jadi jangan terlalu kelamaan, kalau nyolder di bagian-bagian elektronik itu bisa menyebabkan elektronnya mati juga, terutama di lilitannya nanti kebakar kalau kelamaan ya. Nah, ini sudah dilakukan proses penyolderan ya teman-teman. Nah, ini dipastikan menempel dengan bagus, dengan kuat ya. Setelah itu tinggal kita tata lagi, kita masukkan nanti ke sini, ke rumahnya ya. Kita masukkan ke bagian rumahnya sini. Nah, kalau kesulitan kita bisa bantu dengan menggunakan obeng kecil, obeng min kecil ya.
Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kawat pendorongnya kita pasang. Nah, ini sudah terdorong kencang banget ya. Nah, selanjutnya yang bagian sisi satunya lagi jangan lupa juga dipasang ya. Nah, ini kita masukkan brasnya, kita dorong menggunakan bantuan obeng minus kecil ya. Memang agak sulit ya teman-teman, soalnya tempatnya sempit ya. Nah, ini ya, ini sudah masuk, kita dorong dengan bantuan obeng, kita paskan ini di bagian kabelnya atau bagian rumahnya ini ya. Ini ditata yang rapi, kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu kita dorong ini, dan jangan lupa kawat pendorongnya kita pasang kembali. Nah, di situ ya. Nah, setelah ini dipastikan kawat pendorongnya sudah posisinya sudah pas seperti semula, ini kanan kiri sudah pas ya seperti semula ya teman-teman. Setelah itu kita pasang kabelnya ini, kita rapikan lagi ya. Nah, kita pasang, dirapikan lagi semuanya. Setelah itu kita dorong masuk ininya. Nah, begini ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini brasnya sudah menempel dengan sempurna ya. Di bagian dalamnya ini ya, ini bagian brasnya ke sini, ini sudah menempel dengan segmen yang ini di bagian dalam ya. Nah, kita dorong saja ke bagian dalam ininya untuk lilitan motornya. Nah, tadi selanjutnya kita lakukan pengecekan. Tadi yang mulanya antara terminal sini dan sini tidak terhubung, nanti kita coba cek ya. Ini menggunakan ohm ya, skala ohm. Nah, ini coba kita tempelkan. Nah, ini ada hubungan bagus. Nah, coba kita cek di bagian sini, yang kawat sini ya, terus yang kawat satunya lagi. Nah, biar teman-teman lihat di situ ada hubungan ya. Tadi di awal tidak ada hubungan, kalau ini sudah ada hubungan ya. Nah, tadi kita kan sama mengecekannya di sini, di antara dua terminal ini. Nah, ini kalau ada hubungan berarti sudah bagus untuk brasnya. Jadi di lilitan ini juga bagus, bisa dipastikan bagus ya. Setelah itu, setelah dipastikan, ini putarannya dipastikan lancar ya. Nah, setelah dipastikan lancar, tinggal kita lakukan proses pemasangan. Jangan lupa kita tadi melepas silnya ini untuk penahan supaya tidak ada air yang masuk ya. Nah, ini dipasang dulu untuk silnya, dipaskan di bagian rumahnya. Selanjutnya kita pasang bagian covernya atau bagian magnetnya juga ya. Ini kita pasang. Nah, ini kurang masuk ya teman-teman, ini kita masukkan dulu ya. Kita pasang magnetnya. Yes. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah terpasang ya. Selanjutnya kita tinggal memasang baut penguncinya tadi, ada 3 baut ya. Ini dipasang 1 2 3 ya. Langsung kita kencangkan saja 3 bautnya, diusahakan merata ya, jangan sampai miring ya teman-teman. Ini ya. Nah, dipastikan kencang ya teman-teman, 3 bautnya. Nah, sudah dipastikan kencang. Selanjutnya kita tinggal pasang ini bagian soketnya ini ya. Ini kita pasang, kita masukkan di bagian sini ya, sampai ngeklip ya nanti ya. Terdengar suara klik. Nah, ini sudah, dia sudah, penguncinya sudah masuk ya. Setelah itu nanti kita lakukan proses pengecekan lagi pada 2 terminal tadi, terminal antara terminal 1 dan terminal 4. Ini ya, terminal 1 dan terminal 4. Kita cek hubungannya. Ini kita kalibrasi di bagian ohm ya. Nah, ini sudah kita kalibrasi. Kita cek 1 dan 4.
itu ya teman-teman, ada perubahan ya, sudah terhubung, yang mulanya tadi tidak terhubung ya teman-teman. Nah itu sudah ada hubungan ya, bagus. Setelah itu tinggal kita cek kerjanya. Pengecekannya menggunakan kabel SST ini, kita masukkan pada pin nomor, atau kita pasang pada pin nomor 1 dan nomor 4 ya, pin 1 dan pin 4. Selanjutnya nanti kita kasih positif dan negatif baterai. Nah ini dilihat motornya, ini kita kasih positif, ini negatif. Nah bisa dilihat ya teman-teman, untuk motornya sudah bekerja ya. Tadi yang mulanya tidak bekerja, ini dia sudah mulai bekerja ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya, motornya sudah bekerja, sudah berputar dengan normal ya. Ya teman-teman. Nah ini sudah bekerja ya, sudah muter ya. Nah itu cukup simpel ya teman-teman, cukup simpel untuk melakukan perbaikan motor ini. Jadi bisa diambil kesimpulan, terjadinya motor ini menjadi mati itu dikarenakan brasnya ini sudah habis ya. Nah, ini sudah habis ya. Jadi brasnya ini harus dilakukan penggantian. Kalau teman-teman bisa menemukan atau mengganti dengan bras yang baru, monggo silahkan beli. Kalau tidak, bisa dengan bras ini tadi ya. Jadi itu cukup, sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya, karena like, komen, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini ya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif, dan jangan lupa kalau ada saran, komentar apapun bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif.